Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Nurul Huda Komplek Deplu rahimakumullah. Judul khutbah siang ini adalah Nabi Muhammad SAW sebagai inspirator bagi kehidupan manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya itu membutuhkan idola. Mencari idola atau teladan atau model dalam hidup, itu dalam ilmu sosiologi disebut bagian dari imitasi atau mencari contoh. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memang menanamkan fitrah bahwasanya manusia itu butuh idola, butuh model, butuh teladan, telah menyiapkan satu manusia yang sempurna untuk jadi tauladan kita. Teladan yang memiliki berbagai macam kelebihan, teladan yang memiliki berbagai macam keutamaan, teladan yang bisa membawa kita kepada ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala, teladan yang bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab
Surat ke-33 ayat ke-21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Yang artinya adalah sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik bagi kamu, bagi kita, yaitu bagi orang yang mengharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka banyak mengingat Allah. Allah sudah menyiapkan kepada kita satu manusia yang sempurna untuk jadi idola. Kalau mungkin anak-anak kita banyak yang mengidolakan manusia super, ada Batman, ada Superman, atau mungkin ada kita yang mengidolakan artis Indonesia, artis Korea, atau ada kita yang mengidolakan tokoh-tokoh terkenal, maka sesungguhnya itu semua adalah sesuatu yang belum tentu memiliki kesempurnaan dan kebaikan. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang telah Allah jamin akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Sungguh telah ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW suri tauladan yang baik bagi kamu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sumber inspirator bagi kehidupan manusia. Harusnya begitu hadirin. Harusnya Nabi Muhammad jadi sumber inspirator bagi kita, bukan yang lain. Apalagi tokoh-tokoh fiktif yang tidak ada, hanya khayalan orang-orang barat. Harusnya kita menanamkan pada putra-putri kita, anak-anak kita, untuk menjadikan idola tauladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi kita adalah sumber inspirator bagi kehidupan manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak hal yang bisa menginspirasi kita ketika kita membaca, merujuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hal ibadah, Nabi kita sungguh sangat luar biasa ibadahnya. Beliau bahkan kalau ibadah luar biasa khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kakinya sampai bengkak saking lamanya beribadah kepada Allah. Hingga istrinya berkata, "Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga. Mengapa begitu berat ibadahmu?" Bengkak kakinya hadirin saking lamanya berdiri salat. Apa kata beliau hadirin? "Wahai istriku, tidak bolehkah aku menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur?" Ibadah salatnya, ibadah puasanya, zikirnya, sedekahnya, dan lain sebagainya, Nabi sebagai inspirator bagi kita hadirin. Dalam hal ekonomi, Nabi memberikan inspirasi yang luar biasa. Siti Khadijah terpikat kepada Nabi Muhammad SAW dikarenakan luar biasa kejujurannya dalam berbisnis, berekonomi. Siti Khadijah menanamkan uangnya dengan konsep mudarobah, bagi hasil. Lalu Nabi membawa modalnya Siti Khadijah, Nabi berdagang ke berbagai tempat.
Tangan kanannya Siti Khadijah melihat betul bagaimana kejujuran Nabi dalam berbisnis dan berdagang. Sehingga keuntungannya besar. Dan berkah Allah tidak meninggalkannya. Hari ini banyak pedagang-pedagang yang culas, yang curang. Pedagang-pedagang yang tidak jujur. Padahal agamanya Islam. Dalam hal memimpin negara, Nabi kita Muhammad SAW menjadi kepala negara ketika di Madinah. Beliau memimpin masyarakat yang majemuk. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikin, ada umat Islam. Beliau mewujudkan Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang penuh cahaya. Ini adalah cikal bakal masyarakat Madani yang sangat modern pada masanya. Dengan kepemimpinannya, beliau mewujudkan keadilan di dalam menegakkan kepemimpinan. Dalam hal supremasi hukum, Nabi sumber inspirasi bagi kita. Ketika datang kerabatnya kepada Nabi, meminta agar keponakannya yang perempuan itu untuk tidak dipotong tangannya karena mencuri. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wallahi demi Allah, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Sumber inspirasi keadilan. Menegakkan hukum tidak hanya bagi yang di bawah, hadirin. Hari ini kita lihat tajam ke atas, tumpul, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nabi tidak melihat seperti itu. Bahkan andai kata putri kandungnya sendiri mencuri, akan dipotong katanya. Sumber inspirasi, hadirin. Dalam hal berumah tangga, sungguh Nabi menjadi seorang suami yang luar biasa memimpin keluarganya. Nabi bukan hanya beristri satu. Awalnya Nabi beristri satu, Siti Khadijah. Namun setelah Siti Khadijah wafat, Nabi kemudian menikah lagi, hadirin. Dan istrinya lebih dari satu. Tetapi kita lihat bagaimana beliau menjadi kepala rumah tangga, suami yang penuh dengan kebaikan. Istri-istrinya merasakan bagaimana kasih sayang Nabi kepada mereka. Bagaimana kita, hadirin, sebagai suami? Sudahkah kita mentauladani Nabi? Nabi Muhammad sebagai seorang ayah, Nabi punya anak, hadirin. Fatimah diantaranya. Nabi punya anak perempuan, punya anak laki. Bagaimana anak-anaknya begitu cinta, sayang. Sudahkah kita menjadikan tauladan Nabi Muhammad sebagai seorang ayah, hadirin? Dalam hal akhlak, subhanallah. Bukan hanya manusia yang memuji akhlak Nabi. Nabi kita punya julukan Al-Amin, orang yang terpuji karena akhlaknya. Ketika Nabi berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak orang di Mekah yang tidak mau masuk Islam, musyrik. Tapi mereka tetap percaya menitipkan barang-barangnya sama Nabi Muhammad. Luar biasa, hadirin. Beriman tidak, masuk Islam tidak, tapi masih menitipkan hartanya sama Nabi. Bagaimana bisa begini, hadirin? Kalau bukan karena kemuliaan akhlaknya. Namun ternyata yang memuji akhlak Nabi bukan hanya manusia. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi. Allah abadikan di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh di dalam diri engkau Muhammad terdapat budi pekerti yang sangat agung. Allah yang menciptakannya memuji akhlak Nabi. Bagaimana akhlak kita, hadirin? Jadi hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ayo momentum beberapa hari lagi kita memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadikan Nabi sebagai sumber inspirasi kita. Baca sirah Nabi, baca buku-buku hadis tentang Nabi, agar kita tahu bagaimana kehidupan Nabi mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Lalu ambil itu jadi inspirasi buat kita.
Agar apa hadirin? Agar kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Dalam khutbah yang kedua ini khatib menyampaikan informasi kondisi saudara kita di Palestina berdasarkan data yang disampaikan oleh otoritas Kementerian Kesehatan di Gaza. Saudara kita umat Nabi Muhammad yang telah tewas sejak 7 Oktober 2023 hingga hari ini sebanyak 41.020 orang. Jumlah yang terluka dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga hari ini sebanyak 94.925 orang. Mereka umat Nabi Muhammad, mereka saudara kita. Ini sangat mengenaskan. Oleh karena itu hadirin, jangan berhenti. Yang pertama, mendoakan saudara kita yang berjuang di Palestina sana. Yang kedua, ikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023, yaitu memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Jangan berhenti memboikot terus. Ini fatwa dikeluarkan oleh ulama kita, MUI. Jangan lelah, jangan berhenti hadirin. Saudara kita masih dibunuhi sampai detik ini. Dan yang ketiga, kalau ada kelebihan dana, berinfaklah untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan syahid bagi yang wafat dan menyembuhkan serta mengganti dengan yang lebih baik bagi yang hidup di sana. Ya ayuhan nas wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syatit samlahum wa mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa qalil adadahum wa alanki fi kulli ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma 'allif baina qulubina
كما علمت بين المهاجرين والأنصار ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله